Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami kelompok 1 Statistika Pendidikan akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu yang berjudul probabilitas. Pengertian dari probabilitas. Teori probabilitas berawal dari masalah gambling di masyarakat sekitar Italia. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris, yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian yang akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval. Contoh, dalam kasus ini nilai 0 melambangkan peluang sesuai tidak akan terjadi. Dan nilai 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Studi kasus yang pertama. Sebuah toko buku mencatat jumlah penjualan buku harian selama 7 hari sebagai berikut. 25, 28, 22, 30, 33, 27, dan 26. Hitunglah mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul dari data ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu studi kasus yang pertama, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Di sini kita akan mencari nilai mean, median, serta modus tentang catatan hasil penjualan buku selama 7 hari. Ya, yang kita tahu adalah mean itu bisa disebut nilai rata-rata. Nah, rumusnya itu X dibagi sigma X per N. Lalu, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Selanjutnya modus, itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi, mean rumusnya seperti yang tadi, X dibagi sigma X per N. Nah, di sini ada angka 25, 26, 25, 28, 22, 30, 33, 27, 26. Ya. Lalu, ini semua dijumlahkan. Hasilnya ini 191. Lalu nilai 7 ini adalah nilai dari si N, dari si catatan penjualan buku selama 7 hari. Lalu diper 7 sama dengan hasilnya adalah 27,28. Nah, selanjutnya, median itu kan nilai tengah yang belum diurutkan, yang sudah diurutkan. Sedangkan di soal ini itu belum diurutkan. Lalu kita ke median ada 22, 25, 26, 27, 28, 30, serta 33. Dan di sini yang sudah diurutkan nilai tengah yang dari data yang sudah diurutkan. Berarti nilai tengah dari ini semua itu adalah 27. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul di antara ini adalah nilainya dari data tersebut. Dari 25, 28, 22, 30, 33, 27, 26, sampai 22. Nah, dari bilangan ini semua yang sering muncul adalah angka 22. Pintar. Baik, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah nilai rata-ratanya adalah 27,28 dan serta nilai tengahnya adalah 27. Serta nilai yang sering muncul dalam data tersebut adalah 22. Selanjutnya, studi kasus kedua. Sebuah kelas mengikuti ujian matematika dan skor siswa sebagai berikut. 65, 90, 92, 78, 88,
95, dan 84. Lalu hitunglah rentang, varians, dan standar deviasi dari data ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua. Diketahui soal dari studi kasus kedua, skor ujian matematika dari siswa suatu kelas adalah 85, 90, 92, 78, 88, 95, dan 84. Nah, di sini kita akan mencari tentang variasi dan standar deviasi. Nah, yang pertama kita mencari rentang dulu. Rentang adalah selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Rumus dari rentang sendiri adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, sama dengan nilai tertinggi di sini adalah 95. Di sini dimaksud dikurangi nilai terendah. Nilai terendahnya adalah 78. 95 kurangi 78 sama dengan 17. Dan cara studi kasus kedua adalah 17. Nah, selanjutnya kita akan menghitung varians dari studi kasus yang kedua. Nah, varians adalah mengukur sejauh mana data tersebar dari mean. Rumus varians sendiri adalah sigma x kurangi x kuadrat per n-1. X di sini adalah rata-rata atau mean. Nah, kita mencari meannya terlebih dahulu. Caranya adalah X sama dengan nilai dari siswa yang mengikuti ujian matematika di satu kelas tadi, yaitu 85 tambah 90 tambah 92 dan seterusnya di per 7. 7 di sini adalah jumlah dari siswa yang mengikuti ujian matematika. Hasilnya adalah 612 dibagi 7 sama dengan 87,43. Nah, 87 ini adalah mean. Nah, selanjutnya kita menuju ke sini. 85 kurangi 87,43. Kalau nilai di sini adalah nilai ujian matematika tadi. 85 kurangi 87,43 kuadrat ditambah 90, dikurangi 87,43 kuadrat ditambah 92 kurangi 87,43 dan seterusnya dibagi 7 min 1 dan hasilnya adalah 5,90 tambah 6,60 tambah 20,88 tambah 88 dan seterusnya dibagi 6. Keseluruhannya adalah 191,68 dibagi 6, yaitu 31,94. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians. Nah, variansnya tadi adalah 31,94. Nah, akar dari 31,94 adalah 5,60. Nah, standar deviasi dari studi kasus kedua ini adalah 5,65. Nah, hasil dari tentang studi kasus di sini adalah 17. Dan sedangkan varian dari studi kasus ini adalah 31,94. Dan terakhir, standar deviasi dari studi kasus ini adalah 5,65. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga. Sebuah kelompok memiliki 100 pembeli komputer. Dan dari mereka, 40 orang membeli CPU, 30 orangnya membeli monitor, dan 20 orang membeli keduanya, komputer dan CPU. Pertanyaannya,
Jika pembeli memilih secara acak dan membeli CPU, berapakah besar kemungkinan merek juga membeli monitor? Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conditional probability atau bisa disebut dengan probabilitas bersyarat. Nah, jadi probabilitas bersyarat adalah peristiwa yang terjadi karena adanya peristiwa yang lain juga. Oke. Nah, lanjut kita menuju keterangan. Jadi ada di mana seorang pembeli yang berjumlah 100 orang. Dan adapun dari 100 orang ini membeli sebuah CPU dan pembelinya ini berjumlah 40 orang dan pembeli monitor berjumlah 30 orang dan membeli keduanya antara CPU dan monitor berjumlah 20 orang. Nah, pertanyaannya, jika pembeli memilih secara acak dan membeli CPU, berapa besar kemungkinan mereka juga membeli monitor? Nah, langkah awal yang kita akan kerjakan adalah kita akan mencari probabilitas dari CPU. Nah, yang kita ketahui di sini adalah 40 orang. Maka probabilitas dalam kurung 40 orang ini dibagi 100. Kenapa bisa ada 100? Karena 100 ini dari jumlah keseluruhan dari seorang pembeli, yaitu 100 orang. Maka 40 dibagi 100 sama dengan 0,4. Ini dari probabilitas CPU. Nah, selanjutnya kita akan mencari probabilitas dari pembeli keduanya, yaitu jumlah 20 orang. Maka sama saja 20 dibagi 100. Kok bisa 20? Karena jumlah pembeli keduanya itu 20 orang, CPU dan monitor. Makanya kita masukkan di sini 20 orang. Sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 0,2. Nah, lanjut. Karena pertanyaan itu adalah berapa besar kemungkinan mereka juga membeli monitor, maka probabilitas dari CPU dan probabilitas dari pembeli keduanya dibagi 0,4 dibagi 0,2, yang dimana jumlahnya yaitu 0,5 atau 50%. Nah, jadi peluang pembeli untuk membeli CPU yaitu 50%. Oke. Dan ada pun rumus probabilitas bersyarat sebagai berikut. Oke, yang terakhir adalah studi kasus yang keempat. Ada sebuah guci yang berisi 20 bola merah dan 10 bola biru. Berapa peluang ketika mengambil 2 bola secara berurutan? Kedua bola yang kita ambil ada merah. Jadi studi kasus yang keempat itu tentang multiplication rule. Nah, yang artinya adalah aturan perkalian. Yang diketahui di sini adalah peluang pertama. Peluang pertama bola merah yaitu ada 20/30. Peluang keduanya adalah 19/20. Kenapa dapat 20 dari mana? Yaitu adalah soal dari 20 bola merah. Kalau yang 30-nya ini adalah jumlah dari semua bola. Jadi bola merah ditambah bola biru adalah 30. Dan yang peluang kedua ini mendapatkan 19/29 dari 20/30 ini sama-sama dikurangin 1. Begitu. Langsung saja untuk kedua bola merahnya ya. Kedua bola merahnya itu rumusnya adalah peluang bola merah pertama dikali peluang bola merah kedua. Yang dimana peluang bola merah pertama ada 20/30 dikali 19/29. Lalu disederhanakan 20/30 disederhanakan menjadi 2/3 dikali 19/29 dan menghasilkan hasil 38/87.
Jadi pertanyaannya kan tadi berapa peluang ketika kita mengambil dua bola secara berurutan, dan yang diambil ini adalah sama-sama bola merah. Hasilnya dapat 3/87.